Nah, berdasarkan insiden tragis yang disebutkan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dan perlu kita tanamkan sebagai guru kepada siswa agar kasus yang serupa ini tidak terulang kembali. Nah, yang pertama, kita bisa mengedukasi tentang keselamatan lingkungan di sekolah secara komprehensif. Nah, kita bisa mengadakan kayak sesi edukasi rutin sebagai mengenai potensi bahaya di lingkungan sekolah, termasuk eh, area yang berbahaya gitu, bahaya fisik seperti jendela, tangga, area terlarang atau benda tajam gitu. Guru bisa menggunakan kayak media visual, cerita ataupun simulasi yang sesuai dengan usia siswa sekolah dasar. Nah, nilai yang bisa ditanamkan pada siswa itu pemahaman yang kuat tentang ataupun mengenai zona aman dan juga zona bahaya di sekolah, serta konsekuensi dari tindakan ceroboh ataupun melanggar aturan keselamatan. Nah, siswanya ini harus memahami kayak menganggap sesuatu tindakan yang berbahaya dan bagaimana cara menghindarinya gitu agar tidak terjadi hal serupa. Nah, yang kedua bisa dengan cara kita menanamkan tanggung jawab terhadap barang bawaan siswa. Nah, secara konsisten kita sebagai guru harus mengingatkan kepada siswanya untuk memeriksa kembali barang-barang mereka seperti buku, alat tulis dan lainnya gitu ya. Sebelum meninggalkan kelas, guru bisa membuat rutinitas pengecekan barang di akhir pelajaran. Eh, yang bisa ditanamkan kepada siswa itu tentang kebiasaan untuk selalu bertanggung jawab nih atas barang-barang pribadi mereka sendiri dan pentingnya bahwa memastikan tidak ada yang tertinggal gitu. Ini juga bisa sebagai melatih kemandirian siswanya juga gitu. Nah, yang ketiga yaitu prosedur pengambilan barang yang tertinggal dan pentingnya mencari bantuan. Kita sebagai guru harus membuat dan mengkomunikasikan prosedur yang jelas gitu dan mudah diakses jika siswanya ini meninggalkan barang di kelas yang kelasnya itu terkunci gitu ya. Misalnya siapa yang harus dihubungi gitu, apakah guru piket, satpam atau guru kelas, dan gimana sih proses pengambilan yang aman gitu. Guru harus bisa memastikan prosedur ini dipahami oleh semua siswa gitu. Selanjutnya itu tentang penguatan aturan dan juga disiplin sekolah terkait akses kelas gitu. Kita harus bisa menjelaskan kepada siswa secara tegas aturan mengenai akses ruangan atau ruangan kelas di luar jam pelajaran atau saat kelas jam kosong gitu. Serta alasan di balik aturan tersebut mengapa gitu, yaitu demi keselamatan siswanya sendiri tentu saja. Nah, yang selanjutnya itu tentang pengembangan kemampuan mengidentifikasi resiko. Kita sebagai guru harus melatih siswanya untuk berpikir kritis gitu tentang situasi di sekitar mereka dan juga mengidentifikasi potensi adanya resiko. Misalnya siswanya bertanya apa yang bisa terjadi jika kita melakukan ini, terus apa cara paling aman untuk melakukan ini. Nah, selanjutnya yang terakhir dengan cara kita mengkomunikasikan dan kolaborasi dengan orang tua siswa. Kita bisa kayak mengadakan pertemuan nih atau eh, mengirimkan informasi kepada orang tua tentang eh, seberapa pentingnya keselamatan di sekolah dan di rumah gitu, serta meminta dukungan orang tua untuk memperkuat pesan-pesan keselamatan yang diajarkan di sekolah gitu. Nah, dengan kita menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, diharapkan bisa tercipta lingkungan sekolah yang lebih aman dan juga siswanya ini diharapkan bisa memiliki kesadaran serta perilaku yang lebih baik dalam menjaga keselamatan diri mereka sendiri gitu. Nah, dalam proses pembelajaran sendiri, guru ini memiliki banyak peranan penting. Nah, di antaranya itu yang pertama, guru sebagai fasilitator pembelajaran yang dimana guru harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran dengan menyediakan sumber daya
alat dan kegiatan yang memfasilitasi belajar siswa. Guru bisa membantu siswa menemukan informasi dan juga belajar secara mandiri gitu. Nah, yang kedua yaitu guru sebagai pengajar, yang dimana sebagai pengajar guru menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa nih. Mereka merancang kurikulum, memilih metode pengajaran yang sesuai gitu ya, dan menjelaskan materi dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa. Nah, yang ketiga yaitu guru sebagai pembimbing, yang dimana guru berperan sebagai pembimbing dalam proses perkembangan siswa. Mereka memberikan nasihat, dukungan, dan umpan balik untuk membantu siswanya mengatasi tantangan mengatasi tantangan dan juga mencapai tujuan belajar mereka gitu ya. Terus yang keempat yaitu penilaian. Guru melakukan penilaian untuk mengukur pemahaman dan keterampilan siswanya gitu. Melalui ujian, kuis, dan juga tugas. Guru bisa menentukan sejauh mana nih siswanya telah memahami materi dan mendeteksi area yang memerlukan perhatian lebih gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu guru sebagai motivator, yang dimana guru berperan penting dalam motivasi siswa untuk belajar. Nah, mereka mendorong siswanya dengan memberikan penghargaan, umpan balik positif, dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan agar siswanya merasa bersemangat untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, selanjutnya pengatur kelas, yang dimana guru mengelola dinamika kelas dengan menciptakan aturan dan prosedur yang jelas gitu. Mereka memastikan bahwa interaksi antara siswanya itu berlangsung dengan baik dan mendukung suasana belajar yang positif. Nah, selanjutnya yaitu guru sebagai model perilaku, sebagai teladan guru menunjukkan nilai-nilai dan etika yang baik gitu. Mereka membentuk karakter siswa melalui contoh perilaku sehari-hari dan interaksi dengan siswa. Nah, selanjutnya guru sebagai inovator, yang dimana gurunya ini diharapkan untuk selalu mencari cara baru dan kreatif gitu dalam mengajar. Guru perlu mengikuti perkembangan teknologi dan metode terbaru untuk meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran sendiri. Nah, yang kesembilan ada kolaborator, yang dimana guru bekerja sama nih dengan orang tua, kolega, dan juga masyarakat untuk mendukung pendidikan siswa. Nah, kerjasama ini tuh bisa memperkuat proses pembelajaran dan membantu menghadirkan sumber daya tambahan. Nah, yang terakhir yaitu guru sebagai pendorong kreativitas, yang dimana guru ini harus bisa mendukung siswanya dalam mengekspresikan kreativitas. Guru bisa mendukung kreativitas dalam mengekspresikan kreativitas mereka dengan berpikir kritis gitu ya. Mereka menyediakan ruang untuk eksplorasi dan eksperimen dalam belajar. Nah, dengan cara kita menjalankan peran-peran ini, guru bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang sangat menyeluruh dan mendukung perkembangan siswanya secara optimal. Nah, yang pertama yaitu guru sebagai perancang pembelajaran. Contohnya itu membuat RPP gitu ya, rencana pelaksanaan pembelajaran yang terstruktur. Ini mencakup tujuan pembelajaran, metode, dan juga evaluasi yang sesuai dengan kemampuan siswanya. Nah, yang kedua yaitu penguasaan mata pelajaran. Contohnya itu memastikan bahwa pemahaman mendalam tentang materi yang diajarkan, seperti kita harus menguasai konsep matematika sebelum mengajarkannya kepada siswa. Nah, yang ketiga yaitu metode pengajaran yang beragam. Contohnya kita bisa menggunakan metode diskusi, terus juga simulasi dan permainan dalam pembelajaran gitu ya, untuk menyesuaikan dengan berbagai gaya belajar siswa gitu. Nah, yang keempat yaitu pengelolaan kelas gitu. Membangun aturan kelas dan norma perilaku bersama siswa serta menerapkan konsekuensi
yang konsisten untuk menjaga ketertiban kelas. Yang kelima yaitu penilaian dan evaluasi. Contohnya yaitu kita bisa menggunakan berbagai bentuk penilaian gitu seperti kuis, PR ataupun pekerjaan rumah dan juga proyek untuk mengevaluasi seberapa pemahaman siswa secara holistik. Yang keenam yaitu memberikan umpan balik ya. Contohnya yaitu memberikan umpan balik konstruktif setelah penilaian seperti komentar spesifik tentang area yang perlu diperbaiki dan langkah-langkah untuk perbaikannya gimana. Nah, yang ketujuh itu membangun hubungan yang positif. Contohnya kita menciptakan hubungan yang baik dengan siswa nih melalui pendekatan yang ramah dan empati sehingga siswanya merasa nyaman gitu untuk berpartisipasi aktif. Nah, yang kedelapan itu penggunaan teknologi pendidikan. Contohnya itu mengintegrasikan alat digital seperti aplikasi pembelajaran atau platform e-learning untuk membuat materi lebih menarik dan interaktif. Yang kesembilan yaitu keterlibatan siswa. Contohnya kita bisa mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran melalui tanya jawab ataupun diskusi kelompok dan juga presentasi untuk meningkatkan partisipasi aktif siswanya. Nah, yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis masalah. Contohnya, kita bisa menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis proyek, di mana siswa diberikan kasus yang nyata nih, yang perlu mereka pecahkan sehingga mereka menerapkan apa yang telah dipelajari. Nah, dulu waktu saya SMA, saya pernah mendapatkan ganjaran atau penghargaan atas pencapaian saya saat saya mendapatkan juara kelas. Nah, dimana sikap saya saat itu uh, saya merasa sangat bangga pada diri saya sendiri. Saya merasa sangat senang. Saya berperilaku tidak sombong ataupun seperti apa, tapi uh, saya saat itu terasa termotivasi untuk memperoleh nilai yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Nah, jadi behavioristik ini berfokus pada penguatan perilaku yang dapat diamati seiring kali menggunakan metode hukuman ataupun penghargaan. Sedangkan kognitif menyatakan bahwa belajar adalah proses yang melibatkan pemrosesan informasi dan pengembangan skema mental. Sedangkan konstruktivistik sendiri merupakan penekanan pengembangan pengetahuan melalui pengalaman yang langsung dan interaksi sosial di mana siswanya dianggap sebagai pembangun pengetahuan mereka sendiri. Nah, dari ketiga teori ini menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana pembelajaran yang terjadi dan bermanfaat untuk diterapkan sesuai dengan konteks pembelajaran yang ada.